Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Gibran. Saya akan menjelaskan mengenai symbolic power menurut Pierre Bourdieu. Menurut Pierre Bourdieu, kapital simbolik menghasilkan symbolic power di saat orang tidak keberatan untuk masuk ke dalam dominasi simbolik. Symbolic power dapat berjalan karena adanya mekanisme dua subpower, yaitu eufemisme dan sensorisme. Eufemisme ini merupakan kondisi di mana symbolic power tidak tampak atau tidak terlihat, bekerja secara halus dan tidak dapat dikenali. Sedangkan sensorisme menjadikan symbolic power sebagai bentuk pelestarian semua nilai yang dianggap sebagai suatu moral kehormatan. Pada kehidupan sehari-hari, kehidupan simbolik itu jarang kita jumpai secara fisik atau tampak, namun lebih pada bentuk-bentuk yang simbolik. Hal itu mencirikan bentuk legitimasi yang tidak dimiliki oleh semua orang. Symbolic power adalah kekuasaan yang tidak tampak atau bisa kita sebut dengan invisible power. Merupakan mekanisme di mana kekuasaan dilaksanakan sekaligus menyamar. Dalam masyarakat Kabilia, hanya ada relatif sedikit lembaga yang hubungan dominasinya dapat diberikan dalam bentuk stabil dan objektif. Individu harus menggunakan cara-cara yang lebih personal dalam menjalankan kekuasaan atas orang lain. Salah satu bentuk sarana kekuasaannya adalah dengan hutang. Nah, seseorang dapat membuat orang lain berada di bawah kekuasaannya melalui kewajiban membayar hutang. Namun, Bourdieu mengatakan ada cara yang lebih halus dari sarana hutang sebagai bentuk kekuasaan simbolik. Nah, yaitu dengan melakukan pemberian hadiah. Melalui pemberian hadiah, terutama yang tidak bisa dikembalikan dengan kualitas seimbang dari si pemberi, maka si penerima akan terikat dalam hubungan hutang budi. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan memberi juga dapat dikatakan sebagai cara untuk memiliki. Jadi kita memberi untuk memiliki. Makanya kita jangan suka pelit-pelit untuk bersedekah. Ya sedikit, tapi nanti kan ada tambahnya atau ada gantinya. Tapi di sini cara bersedekahnya merupakan agak sedikit keras ini, yaitu dengan cara mengikat orang lain dan menyelubungi obligasi melalui sikap kedermawanan. Jadi di sini kedermawanan ada maunya gitu loh, ada tujuan lain gitu. Ya udahlah ya. Inilah apa yang disebut oleh Bourdieu sebagai kekerasan simbolik. Kontras dengan kekerasan terbuka dari lintah darah. Wah. Bentuk kekerasan simbolik itu lembut, kekerasan yang tidak terikat, kekerasan yang dibatinkan dalam sikap-sikap kepercayaan, kewajiban, loyalitas pribadi, hadiah, hutang, kesolehan yang semua itu merupakan bentuk kebaikan dalam etika kehormatan. Contoh dari symbolic power itu adalah sistem pendidikan yang dimana kekuasaan simbolik diproduksi dalam masyarakat. Pengembangan sistem ini melibatkan jenis-jenis tertentu dari objektifikasi di mana kepercayaan didefinisikan secara formal atau kualifikasi menjadi mekanisme untuk menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan. Sedemikian rupa menunjukkan bahwa bentuk kekuatan terang-terangan sudah tidak lagi diperlukan. Nah, itu maksudnya itu gini. Jadi, seumpama pemerintah memberlakukan sistem pendidikan di suatu negara, yang tentunya di dalam sistem pendidikan itu ada aturan-aturan yang berlaku. Tanpa pemerintah itu memaksa masyarakat untuk mengikuti aturan, maka masyarakat yang ingin menempuh pendidikan di negara tersebut ya sudah wajib dan sudah harus mengikuti aturan tersebut. Jika tidak, ya tidak bisa. Jadi pemerintah tuh nggak perlu menerapkan sanksi-sanksi yang diberlakukan apabila masyarakat harus mengikuti aturan. Kalau memang masyarakat mau ikut sistem pendidikannya, ya dia harus turut dengan aturan. Jika tidak, ya nggak masalah, gitu aja. Sekian dari saya mengenai symbolic power. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu fetisisme komoditas. Fetisisme komoditas merupakan suatu keyakinan kolektif bahwa dengan mengukur nilai suatu barang dengan uang merupakan hal yang wajar dan tidak terelakkan. Di sini dalam hal ini Karl Marx menciptakan istilah tersebut untuk mengejek para ekonom politik yang percaya bahwa dengan mempelajari sistem ekonomi pada akhirnya akan menghasilkan seperangkat hukum alam yang sebanding dengan yang ditemukan di dalam fisika dan kimia. Lalu Karl Marx meyakini
bahwa sebagian besar ekonom hampir tidak menyentuh permukaan realitas ekonomi karena mereka telah terpesona oleh simbolismenya yang rumit. Misal uang, utang, hak milik, dan harga. Adapun contoh atau bentuk-bentuk fetisisme komoditas yang bisa kita temukan di zaman modern seperti sekarang. Misalnya seperti perayaan di mall, euforia di bioskop, maupun cyberspace yang merupakan beberapa bentuk yang sering difetiskan. Lalu adapun orang-orang di zaman sekarang banyak yang memilih barang-barang bermerek dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Dalam hal tersebut mereka mempunyai motivasi masing-masing dalam memilih merek tersebut. Misalnya seperti sebagai bentuk ekspresi diri untuk mendapatkan sebuah jaminan kualitas yang bagus agar terlihat fashionable, serta untuk mengikuti mode dan trendsetter. Adapun hal itu dilakukan untuk mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan pada diri sendiri. Tepat pada 1996, Moskow membicarakan mengenai komodifikasi, yakni hubungan bagaimana sebuah proses transformasi, baik barang ataupun jasa, beserta nilai gunanya atau value, menjadi sebuah komoditas yang mempunyai nilai tukar. Dalam artian sempit, komodifikasi itu nilai yang menjadi nilai tukar. Seperti itu. Nah, kemudian kami mendapatkan kata-kata indah dari saudara Adorno dan Horkheimer. Beliau berbicara di dalam tulisannya, "The culture industry in enlightenment as mass deception," yang artinya apa? Komodifikasi terjadi karena hasil dari perkembangan suatu industri budaya. Menurut mereka, salah satu bentuk komodifikasi terjadi dalam industri musik jazz. Nanti akan saya contohkan di sini. New Orleans adalah jazz. Jazz adalah New Orleans. Lahirnya jazz di kota ini. In 1895, 1896, a lot of the elements that go into jazz, blues, work songs, spirituals, dance music, and the person that we think was the first person to kind of synthesize all of that was a guy named Charles Buddy Bolden. Buddy Bolden adalah anak budak kulit hitam. Sedikit sekali dokumentasi dari pionir jazz ini, tapi ciri khasnya tersampaikan dari tradisi lisan, musik melengking keras dan ritme yang menggoyang. Kalau bicara jazz dengan merujuk lokasi, maka landmarknya adalah Frenchmen Street, sekaligus saksi sejarah perkembangan jazz. Kota ini merupakan bekas kolonial Prancis, lalu beralih ke Spanyol. Saat zaman perbudakan, Prancis dan Spanyol termasuk lebih lunak terhadap para budak. But generally, if you were a slave, New Orleans was probably the best place to be. And because of that, they allowed the slaves this one day off, like I said, in Congo Square, where they could play their music. Dalam perkembangannya, kawasan Frenchmen Street juga lebih mengapresiasi musik jazz dan identik dengan jazz. Makin malam makin seru. Musik ini mengalun di mana-mana. Bahkan kalau perlu menutupi jalan beberapa saat untuk mengajak warga dan turis bergoyang. Kalau malam suasana Frenchmen Street itu dipenuhi oleh para musisi-musisi jazz yang tampil di jalanan semacam ini. Mereka memblok jalan untuk sementara waktu, untuk satu lagu, dua lagu. Setelah itu kendaraan laju kembali. Tak jauh dari Frenchmen Street terdapat Museum Jazz. Museum ini sempat rusak saat badai Katrina menerjang New Orleans pada Agustus 2005. By 1982, the majority of that collection was on exhibit here, and that exhibit lasted all the way until Katrina, until 2005.
when there was some damage to this building. And the collection was fine, but we moved it to another location. Perlahan museum dibangun kembali, walaupun belum beroperasi sepenuhnya dalam menampilkan koleksi mereka untuk umum. This is Louis Armstrong's gold-plated mouthpiece. Yeah, that he played in, I want to say, the 1960s. I don't know if it's the exact date, but one of his mouthpieces. We have, as part of the collection, we have a large amount of documents, letters, and then one of the largest instrument collections related to New Orleans jazz. Setiap siang museum ini menyajikan panggung musik jazz. Pengunjung bisa berinteraksi dengan musisi, bersama menjaga jazz tetap dekat dengan hati dan telinga.